Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai suku bunga bank. Bunga bank, pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Biasanya dinyatakan sebagai persentase dari modal dipinjam seperti misalnya 10%, 12%, atau 20%. Bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal dinamakan tingkat modal. Jenis-jenis bunga bank: suku bunga simpanan, yang kedua suku bunga pinjaman, 3 suku bunga efektif, 4 suku bunga flat, 5 suku bunga anuitas, 6 suku bunga mengambang. Fungsi suku bunga sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. 2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan yang beredar dalam suatu perekonomian. 3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai isu terkini terkait suku bunga bank di Indonesia. Kasus Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 19 dan 20 April 2021 diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia 7-day reserve repo rate di level 3,5% guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Sejumlah ekonom bahkan memperkirakan suku bunga acuan terendah dalam sejarah ini akan bertahan hingga penghujung tahun. Kalangan ekonomi menilai tingkat suku bunga acuan yang relatif rendah masih bertahan hingga akhir tahun ini untuk mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional yang tertekan oleh pandemi COVID-19 sejak tahun lalu. Ekonom Morgan Stanley Deyitan mengatakan kecemasan pelaku pasar pada baru-baru ini mengenai prospek kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat telah menyebabkan volatilitas pasar modal di dalam negeri dan pelemahan nilai tukar rupiah. Atas dasar itulah, dia menilai bahwa penurunan suku bunga acuan lebih lanjut tidak akan dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun ini, terutama dengan mempertimbangkan ekonomi yang perlahan mulai pulih. Untuk menyelesaikannya, kami melihat Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga acuan pada level saat ini, yaitu 3,5% hingga akhir tahun, kata dia dalam laporan yang dikutip Bisnis Senin 19 April. Di sisi lain, Deyi menambahkan biasanya kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat memaksa pembuat kebijakan di Asia menghadapi tantangan stabilitas makro di dalam negeri. Misalnya, defisit neraca berjalan yang membengkak sehingga membuat mata uang terkena tekanan pendanaan eksternal. Kondisi ini pada gilirannya dapat menyebabkan harga impor yang lebih tinggi dan inflasi yang juga lebih tinggi. Namun, kondisi saat ini berbeda, di mana inflasi lebih rendah, defisit transaksi berjalan berkurang, dan cadangan devisa tercatat jauh lebih baik. Selain itu, perbedaan suku bunga real antara Indonesia dan Amerika Serikat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve System atau The Fed tidak akan terlalu berpengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, kami yakin skenario Indonesia tahun ini bahwa pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto akan naik, inflasi juga naik akan tetapi terkendali.
ujarnya. Bank Indonesia mengakui bahwa posisi rupiah ini masih under value. Bank sentral pun menegaskan pihaknya akan tetap menjaga rupiah dengan melakukan intervensi yang cukup di pasar falas dan SBN. Rupiah diperkirakan akan kembali lesu seiring dengan pasar yang menanti hasil RDG Bank Indonesia serta peningkatan tensi geopolitik China dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 17 poin atau 0,12% ke level Rp14.547 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat terpantau melemah 0,274 poin atau 0,3% ke level 91,282. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.